Maka ciri khusus ahlul bait Nabi, apa yang paling dicintainya kalau diminta orang akan dia kasih. Makanya jenengan Pak jangan ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Pak Kades ngaku saya anak putune Kanjeng Nabi, punya mobil kita minta mobilnya. Jadi kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi, Bapak Ibu, dia suka sama bajunya sendiri, senang nih, diminta orang kasih bajunya. Makanya jenengan jangan minta jas saya bukan putune Kanjeng Nabi. Saya mah anak cucu Adam ajalah. Karena kalau anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, dia nggak boleh minta. Haram nerima zakat. Dengerin tuh yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nerima zakat haram. Tidak boleh minta-minta sedekah. Tapi kalau dia punya yang dia cintai, kasihkan. Motor kasihkan kalau diminta orang. Mobil kasihkan kalau diminta orang. Baju kasihkan kalau diminta orang. Itu baru anak putune Kanjeng Nabi. Hari ini banyak orang yang ngaku keturunan Nabi, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Nabi. Betul? Banyak orang yang ngaku keturunan Nabi, dia memandang umat bukan sebagai ladang beramal untuk membimbing menuju Allah, tetapi dia melihatnya sebagai ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Thumma fitnatu sarra. Lalu muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Setelah penjajah mereka usir, Belanda mereka usir, Jepang mereka pulangkan, umatku akan diuji dengan fitnah sarra. Dakhaluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Di mana fitnah di zaman kemerdekaan itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, ngaku-ngaku cucungku. Halo, halo. Ini agak serius nih ngajinya, agak serius. Ternyata apa yang dikatakan Nabi itu kenyataan. Dawuhnya wali aja mandi kenyataan, Bapak Ibu. Apatah lagi ini dawuh sabda Kanjeng Nabi. Nanti di zaman kemerdekaan, saat negara sedang membangun, saat umatku sedang membangun, kata Nabi, awas, muncul orang-orang yang akan mengatakan dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Orang-orang yang akan ngaku-ngaku anak cucu Nabi, yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak putuku, kata Nabi, padahal dia bukan anak putuku. Dan sudah terjadi di Indonesia Raya tercinta, ada segerombolan orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Ini kenyataan, ini dawuh Kanjeng Nabi, ini sabda Kanjeng Nabi, hadisnya sahih, bukan maudhu, bukan dhaif. Dia ngaku-ngaku anak cucuku, napu-napu dadanya. Tujuannya buat apa? Memanipulasi orang awam. Makanya jenengan Pak, berhubung beliau itu anak cucu Nabi, dicucuk-cucuk, tangannya dicucuk, sampai kakinya dicucuk, kalau bisa pantatnya jadi cium itu. Ngapa? Tabarukan ngalap berkah putune Kanjeng Nabi. Ini kenyataan loh Pak. Ini kenyataan di bangsa kita ini, sedang terjadi hari ini. Makanya kita harus sadar semuanya, Bapak Ibu. Jangan mau termanipulasi, jangan mau tertipu oleh orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi. Apalagi ngaku anak cucu Nabi buat ngambil anak gadis kita yang cantik. Kalau jelek nggak mau dia. Ngaku anak cucu Nabi Pak buat minta infak, minta sedekah. Kamu kalau nggak mau ngasih kualat, berhubung saya putune Kanjeng Nabi, jaluk duit 100 juta. Kalau nggak kualat. Yang sugih-sugih didatengin, kepala kampung dipalak. Makanya Pak Kepala Kampung mending ngundang saya kalau besi desa. Besi kampung. Kalau ngundang cucu Nabi mahal tahu Pak. Mahal. Kalau ngundang saya nggak mahal nggak. Tapi jangan nggak disangoni Pak. Jauh Bandar Lampung itu. Ya mahal, ngundang anak cucu Nabi itu mahal.
Kemudian yang kaya didatengin minta duit, alasannya apa? Saya anak cucu Nabi, minta duit sekian. Itu kan anomali, Pak. Mengapa saya katakan anomali? Tak cerita kalian jenengan, biar jenengan paham sama ini semua. Begini, Imam Ali karramallahu wajhah dan Siti Fatimah pernah nazar karena Hasan Husain sakit, tambah hari tambah parah, tambah hari tambah parah. Maka kata Ali, Fatimah, kita nazar aja yuk, biar Hasan Husain cepat sembuh. Itulah mengapa Bapak Ibu hukum bernazar itu boleh, tapi bayarnya wajib. Sama kayak berhutang. Berhutang itu hukumnya mubah, ngutangi hukumnya sunnah, membayar hutang hukumnya wajib. Jangan dibalik, ngutangnya wajib campur maksa, membayarnya haram. Begitu ditagih nggak golok dia, lebih galak daripada yang diutangin. Itu salah itu. Jadi nadarnya puasa 3 hari. Begitu ikrar nadar, Hasan Husain sembuh, maka besoknya harus puasa karena ahlul bait Nabi nggak pernah menunda kalau bayar hutang. Jadi tak dengar kali jenengan, kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi ngutang duit sampean terus nggak bayar, sampean jenengan tagih, cucu Nabi, kan sampean kan ngutang 100 juta sama saya, bayar utang. Apa kata dia? Utang aneh sama ente, nanti kakek aneh yang bayar di akhirat. Pret. Apaan itu, Pak? Utang aneh sama ente, kakek aneh yang bayar di akhirat nanti. Apaan itu? Yang namanya ahlul bait Nabi nggak boleh nunda bayar hutang, harus dibayar. Itulah Imam Ali ahlul bait, Fatimah ahlul bait, Hasan Husain ahlul bait. Puasa Bapak Ibu, nggak sahur karena nggak ada yang dimakan, cuma minum air. Imam Ali kerja sama orang Yahudi, minta wol. Makanya orang Islam boleh tonggoan sama orang Kristen, orang Hindu, Buddha boleh. Kerja sama orang agama lain boleh, agama lain kerja sama kita jadi karyawan kita boleh. Jadi karyawan kita agamanya Kristen boleh, kita orang Islam kerja sama bos orang Kristen boleh. Imam Ali minta wol, dapat upah cukup buat 3 hari. Sore bikin roti buat berbuka, datang orang miskin udah lapar 3 hari gak makan, ketok pintu Imam Ali. Kata Ali sama Fatimah, jatah berbuka kita kasih sama orang yang lapar ini, kasihin. Akhirnya cuman minum bukanya. Besok bikin roti lagi, begitu mau maghrib ketok pintu lagi, datang anak yatim kelaparan, kasih ke anak yatim. Di hari yang ketiga kata Imam Ali, 2 hari kita nggak makan, nggak apa-apa, tetap puasa, mudah-mudahan hari ketiga kita bisa makan. Begitu berbuka mau maghrib ketok pintu, ada tawanan baru keluar dari penjara, mau pulang kampung gak ada modal, kasih semua. 3 hari 3 malam gak makan apa-apa kecuali buka pakai minum air saja, sahur pun pakai minum saja. Besoknya Imam Ali ngajak Hasan Husain dan Fatimah, yuk ke tempat Rasulullah, nak ke tempat kakekmu, mungkin mudah-mudahan ada makanan di sana. Karena sudah 3 hari nggak makan, lemes kelihatan, mata cekung ke dalam. Nabi bertanya, ada apa dengan kalian? Diceritakan oleh Imam Ali kejadiannya. Nangis Kanjeng Nabi. Lalu turun firman Allah. Apa bunyi ayatnya? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Luar biasa. Ayat ini khusus turunnya untuk ahlul bait Nabi, Imam Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Wa yut'imuna ta'am, mereka memberikan makanan ala hubbihi, makanan yang paling mereka cintai. Ya, namanya orang lapar kan, yang itulah yang dikasih. Miskinan untuk orang miskin, wa yatiman untuk anak yatim itu, wa asira, dan orang yang baru saja pulang dari tawanan, dari penjara. Subhanallah. Maka ciri khusus ahlul bait Nabi, apa yang paling dicintainya kalau diminta orang akan dia kasih.
Makanya jenengan Pak jangan ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Pak Kades ngaku saya anak putune Kanjeng Nabi, punya mobil kita minta mobilnya. Jadi kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi, Bapak Ibu, dia suka sama bajunya sendiri, senang nih, diminta orang kasih bajunya. Makanya jenengan jangan minta jas saya bukan putune Kanjeng Nabi. Saya ini putune cucunya Rasulullah Adam alaihi salam. Saya mah anak cucu Adam ajalah. Karena kalau anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, dia nggak boleh minta. Haram nerima zakat. Dengerin tuh yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nerima zakat haram. Tidak boleh minta-minta sedekah. Tapi kalau dia punya yang dia cintai, kasihkan. Motor kasihkan kalau diminta orang, mobil kasihkan kalau diminta orang, baju kasihkan kalau diminta orang. Itu baru anak putune Kanjeng Nabi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi, kita ngontrak-kontrakan dibayarin, kita punya utang-utang kita dilunasin, mau nikah nggak punya modal dimodalin, anak kita bayar sekolah nggak ada duitnya dibayarin. Walaupun belum terbukti anak putune Kanjeng Nabi, anggap aja cucu Nabi lah. Karena mengapa? Mensifati sifat ahlul bait. Kesimpulannya Bapak Ibu, jangan mau termanipulasi orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk mengeksploitasi umat. Saya juga menyarankan buat diri saya juga ya Pak, ya. Buat diri saya, para kiai juga, para mubaligh. Kadang-kadang kiai-kiai itu sekaya Pak, tapi masih ada sama jamaah tuh begini. Ini nyemes diri sendiri loh Pak. Ini terakhir ya, terakhir. Begini Bapak Ibu, saya ini ditegur orang. Yang negor saya itu kayak Mbah Rasul ini lah orangnya. Bukan kiai, bukan ustaz, tapi ahli tirakat. Apa kata dia? Ustaz, apa Mbah kata saya? Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Ndrodok saya Pak, ndrodok saya. Luar biasa. Iya juga ya Pak. Dakwah itu kalau di mimbar, di panggung kayak gini udah jelas pasti disangoni. Percayalah sama saya. Saya percaya sama panitia pokoknya. Udah pasti disangoni. Jangankan yang diundang sengaja begini Pak, buat asal acara bersih kampung. Nang Bandar Lampung cuman khutbah Jum'ah Pak. Khutbah Jum'ah 500.000. Sebulan 4 kali Jumat khutbah 2 juta, kalah gaji honorer. Khutbah loh Pak. Zaman Nabi nggak pernah khutbah di Sangoni, nggak ada. Artinya Bapak Ibu, dakwah itu kalau dianggap cuman di mimbar-mimbar Jumat, di panggung-panggung ceramah, sudah diganti dengan sang dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Yuk kita peduli dengan sesama, mari kita membantu sesama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan ngundang lagi. Tepuk tangan lagi Bapak. Ila hadratin nabiyil